Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar tetap produktif menjalani hari-hari. Hari ini Bang Ceder akan menceritakan film berbahasa Hindi yang berjudul Lalrang. Skor IMDb-nya 8,0. Film ini dibintangi oleh aktor Bollywood Randip Huda dan Akshay Oberoi. Film ini disutradari oleh Syed Ahmad Afzal yang bercerita tentang kisah nyata dua orang sahabat yang menjual darah manusia untuk mencari uang. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Shankar dan Rajesh adalah dua orang mahasiswa yang kuliah di Politeknik Kesehatan. Rashi adalah kekasih Shankar, Poonam adalah kekasih Rajesh, Pendra adalah pejabat di Bank Darah. Rajesh adalah seorang pemuda yang tinggal di kota Karnal yang baru saja melakukan tes masuk di Politeknik Kesehatan. Rajesh ingin tahu lebih cepat apakah dirinya lolos atau tidak. Berkat kenalan orang dalam bernama Pul Singh, Rajesh dengan mudah mengetahui lebih dulu apakah ia lolos atau tidak. Dan ternyata setelah dicek, Rajesh lulus sebagai mahasiswa baru di jurusan diploma laboratorium. Rajesh senang mendengar hal itu. Saat Rajesh sedang mengobrol dengan Pul Singh, datanglah seorang pengamen bernama Baba. Baba memaksa Pul Singh untuk memberitahu golongan darahnya karena ia ingin masuk ke panti asuhan binaan pemerintah. Pul Singh mengatakan golongan darah Baba adalah AB negatif. Rajesh merasa terganggu dengan Baba dan mendorong Baba. Baba lalu mendoakan Rajesh agar kena sial di kemudian hari. Rajesh kemudian duduk santai di halaman kampus. Tiba-tiba ada seorang mahasiswi baru bernama Poonam datang menghampiri Rajesh. Poonam bertanya kepada Rajesh di mana papan pengumuman kelulusan. Rajesh menjawab dengan jutek dan membuat Poonam marah. Poonam lalu pergi meninggalkan Rajesh. Beberapa menit kemudian Rajesh meminta maaf kepada Poonam. Mereka berdua berkenalan. Rajesh melihat ada mahasiswa baru yang terlihat tua bernama Shankar. Shankar secara terang-terangan menyogok salah satu pengajar kampus bernama Pendra. Setelah menyogok Pendra, Shankar masuk ke ruangan administrasi kampus dan merayu petugas administrasi bernama Nilam agar bisa melihat daftar siapa saja mahasiswa baru yang lulus. Setelah mendapatkan daftar itu, Shankar memeras salah satu calon mahasiswa baru yang sudah pasti lulus. Shankar menerima uang 8 juta rupiah dari calon mahasiswa baru itu dengan meyakinkan ia akan lulus. Padahal calon mahasiswa baru itu memang sudah lulus dari hasil tes. Shankar menghampiri Rajesh dan mencoba memeras Rajesh. Rajesh dengan tegas mengatakan, aku sudah tahu aku pasti lulus karena aku sudah melihat siapa saja yang lulus berkat orang dalam. Mendengar hal itu, Shankar tertarik dengan Rajesh. Shankar pun berkenalan dengan Rajesh. Mereka berdua mulai menjalankan aktivitas perkuliahan. Mereka juga berada satu kelas bersama Poonam. Rajesh mulai menyukai Poonam. Rajesh, Shankar, dan Poonam sedang mengikuti pelajaran kuliah. Mereka bertiga sedang diajar oleh Dr. Sabarwal. Dr. Sabarwal menjelaskan ada 7 laboratorium yang harus dipelajari, mulai dari urin, darah, dan lain-lain. Rajesh, Shankar, dan Poonam kemudian diberikan tugas bersama di laboratorium urin. Namun, karena Shankar tidak suka di laboratorium urin, Shankar ingin berada di laboratorium darah. Shankar menyogok Nilam lagi agar dipindahkan ke laboratorium darah. Dan mereka bertiga berhasil pindah ke laboratorium darah. Di laboratorium darah, mereka bertiga diajar oleh Pendra. Selain menjadi pengajar, Pendra juga menjabat sebagai asisten di Bank Darah. Pendra yang sudah kenal dekat dengan Shankar meminta tolong kepada Shankar untuk menggantikannya di Bank Darah malam ini karena Pendra ada acara keluarga. Pendra dengan senang hati melakukan itu. Malam hari, Rajesh ditelepon Shankar karena ada tugas mendadak dari Bank Darah. Rajesh percaya dan langsung mendatangi Shankar. Di sana, Rajesh melihat ada 2 orang kakek yang membutuhkan 2 kantung darah AB positif. Kedua kakek itu bernegosiasi dengan Shankar. Setelah sepakat, mereka memberikan uang 1 juta rupiah kepada Shankar. Shankar pun memberikan 2 kantong darah yang mereka butuhkan. Setelah 2 orang kakek itu pergi, Rajesh bertanya kepada Shankar, Shankar, kenapa kau tidak meminta darah pengganti kepada mereka? Yang kau lakukan ini adalah pelanggaran. Shankar hanya tersenyum lalu menelpon kedua anak buahnya bernama Harnam dan Mitu. Shankar dan Rajesh langsung menemui mereka. Shankar memeriksa keadaan tangan Harnam dan Mitu dan menanyakan kapan terakhir kali mereka berdua mendonorkan darahnya. Setelah memastikan mereka berdua bisa diambil darahnya, Shankar langsung mengambil darah Harnam dan Mitu di gudang belakang Bank Darah dengan peralatan sederhana
yang jauh dari standar alat transfusi darah. Setelah selesai mengambil darah Harnam dan Mitu, Shankar memalsukan nama pendonor dan meletakkan 2 kantong darah Harnam dan Mitu di bank darah untuk menggantikan 2 kantong darah yang dibeli kakek tadi. Rajesh baru sadar bahwa Shankar menjalani bisnis jual beli kantong darah. Shankar memerintahkan Harnam dan Mitu beristirahat dan tidak boleh mendonorkan darah dahulu selama 3 bulan ke depan. Harnam dan Mitu kemudian diperintahkan pulang dan beristirahat. Shankar lalu memberikan uang kepada Rajesh karena sudah membantunya. Rajesh senang karena besok adalah ulang tahun Poonam. Rajesh bisa membelikan hadiah untuk Poonam. Rajesh kemudian mengajak Poonam jalan-jalan dan menyatakan cintanya kepada Poonam. Besok pagi, Rajesh pergi ke tempat tinggal Shankar yang tersembunyi. Di sana ada teman Shankar bernama Surat atau yang biasa dipanggil Dracula. Dracula adalah PNS di rumah sakit di kota New Delhi. Dracula datang dan membawa banyak kantong darah. Dracula berhasil mengambil banyak darah dari para pendonor profesionalnya. Rajesh baru sadar ternyata di sanalah markas Shankar dalam menjalankan bisnis darah ini. Rajesh melihat pabrik darah yang sangat besar sedang beroperasi di depan matanya. Rajesh juga ingin mendapatkan banyak uang untuk membahagiakan Poonam. Oleh karena itu, Rajesh mengatakan kepada Shankar ia ingin bergabung dalam bisnis darah ini. Tetapi Shankar menyuruh Rajesh untuk menyelesaikan diplomanya dan belajar dengan baik, bukan menjalani bisnis ilegal seperti dirinya. Namun Rajesh tidak peduli. Rajesh tetap ngotot dan ingin bergabung bersama Shankar. Shankar akhirnya setuju dan memberikan proyek pertamanya kepada Rajesh. Shankar memerintahkan Rajesh untuk mengantarkan 2 kantung darah kepada pembeli dan Rajesh akan mendapatkan uang 1,5 juta rupiah. Rajesh dengan senang hati melakukan itu. Rajesh sangat menikmati pekerjaan barunya sebagai pemasok darah ilegal. Malam hari, Rajesh menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Shankar dan Shankar memberikan imbalan kepada Rajesh. Rajesh dan Shankar kemudian mabuk berdua untuk merayakan penjualan mereka yang laris manis. Rajesh mengatakan ia siap mengabdikan dirinya dan berjanji akan menjadi anak buah Shankar yang setia. Rajesh akan bekerja keras dan memberikan Shankar banyak keuntungan. Shankar dengan senang hati menerima Rajesh, tetapi Shankar mengingatkan Rajesh agar cintanya kepada Poonam tidak menghancurkan dirinya. Shankar kemudian menceritakan kisah cintanya kepada Rajesh. Rajesh, aku mempunyai kekasih bernama Rashi. Aku sangat mencintai Rashi, sampai-sampai aku berhenti sekolah untuk mencari uang demi menikahi Rashi. Akan tetapi, Rashi tahu bahwa aku menjadi mafia penjual darah. Rashi pun menolak lamaranku dengan berdalih ingin menyelesaikan sekolah kedokterannya terlebih dahulu. Setelah mendengar cerita cinta Shankar, Rajesh memberi ide kepada Shankar agar pergi piknik dan menghabiskan waktu bersama Rashi. Shankar tertarik dengan ide Rajesh. Dengan tangan gemetar sambil mabuk, Shankar menelpon Rashi dan memintanya datang ke tempat Shankar esok hari. Besok pagi, Rashi mendatangi tempat Shankar dan melihat banyak botol minuman keras berserakan. Rashi membersihkan botol-botol itu dan mengomeli Shankar dengan romantis. Setelah itu, mereka berdua keluar dan menghabiskan waktu bersama. Keesokan harinya, Rajesh sedang bersantai di warung kopi. Rajesh dihampiri 2 orang yang juga menjalankan bisnis darah. Mereka berdua memarahi Shankar karena menjual darah di daerah kekuasaannya. Rajesh mengelak dengan mengatakan, bisnis darah tidak mengenal wilayah. Mereka berdua kemudian memukuli Rajesh. Shankar datang dan melihat hal itu. Shankar kemudian mengambil sutil panas dan menghajar 2 orang itu hingga jatuh tersungkur. Shankar menyuruh mereka berdua meminta maaf kepada Rajesh. Setelah itu, Rajesh dan Shankar pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, Rajesh bertanya kepada Shankar, Shankar, kenapa saat kau menghajar kedua orang tadi, kau masih bisa tersenyum? Shankar menjawab, aku tersenyum karena aku tidak pernah marah. Bahkan aku mengalahkan orang dengan cinta. Tiba-tiba, Rajesh dan Shankar melihat kerumunan polisi. Rajesh turun dari motor untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi. Ternyata polisi sedang mengelilingi mayat Mitu. Mitu tewas secara tiba-tiba. Shankar menduga Mitu telah mendonorkan darahnya sebelum 3 bulan. Lalu Rajesh dan Shankar pergi menemui Pendra. Setelah mereka bertiga berbincang, ternyata benar dugaan Shankar. Mitu mendonorkan darahnya kepada Pendra karena tergiur dengan tawaran Pendra. Pendra menawari Mitu uang berlipat ganda. Pendra terpaksa melakukan itu karena ia kehabisan stok darah di bank darah. Namun Pendra tidak tahu bahwa Mitu diperintahkan istirahat 3 bulan oleh Shankar. Mereka bertiga kemudian berdoa sejenak untuk mengenang Mitu. Pendra memberitahu Shankar akan ada acara donor massal yang diselenggarakan oleh bank darah yang bekerja sama dengan para mahasiswa. Ini adalah kesempatan mereka untuk melakukan pencurian darah secara besar-besaran. Mereka juga berencana meletakkan Poonam sebagai admin untuk mencatat administrasi di acara itu. Beberapa hari kemudian, acara pun digelar. Ada banyak mahasiswa yang mendaftarkan diri sebagai pendonor. Dengan memanfaatkan hubungan Rajesh dan Poonam,
Shankar memerintahkan Rajesh untuk mengajak Poonam keluar sebentar agar Shankar bisa menggantikan posisi Poonam sebagai admin. Rajesh dan Poonam pun pergi keluar. Dengan begitu, Shankar dapat leluasa mengubah data-data pendonor tanpa ketahuan dan mencuri banyak kantong darah. Shankar dan Pendra berhasil mencuri 350 kantong darah dengan mulus. Shankar menyuruh dua anak buahnya untuk membawa kantong darah itu ke markas. Pendra mengingatkan Shankar tentang jatah uang untuk Dr. Sabharwal. Sore hari, acara donor massal selesai dilaksanakan. Rajesh, Shankar, Poonam, dan semua panitia membantu merapikan tempat dan menyerahkan semua kantong darah dari para pendonor ke bank darah. Tiba-tiba, di sana ada polisi bernama Gajraj yang sedang melakukan investigasi kematian Mitu dengan bertanya kepada Dr. Sabharwal. Gajraj mengatakan laporan otopsi Mitu mengatakan di dalam tubuhnya tidak ada darah setetes pun, yang ada hanya bekas jarum suntik di tangannya. Saya yakin ada pencuri darah yang melakukan ini semua. Aku sudah menugaskan beberapa polisi untuk berjaga-jaga di rumah sakit. Aku berjanji akan menangkap pelakunya. Mendengar hal itu, Dr. Sabharwal ketakutan. Shankar, Rajesh, dan Pendra akan lebih waspada dan berhati-hati dalam menjalankan bisnis ini agar tidak ketahuan Gajraj. Sesampainya di markas, Shankar dan Rajesh meletakkan kantong darah yang mereka curi ke dalam kulkas. Rajesh juga menagih jatah uangnya kepada Shankar karena Rajesh membutuhkan uang untuk menikahi Poonam. Shankar menyuruh Rajesh untuk bersabar dahulu sampai semua kantung curian mereka terjual habis. Beberapa hari kemudian, kasus demam berdarah pertama ditemukan. Makin hari, semakin banyak orang yang terkena wabah demam berdarah. Shankar dan Rajesh senang mendengar hal ini, karena bagi mereka, penyakit demam berdarah akan membuat banyak permintaan darah. Mereka akan panen raya dan menghasilkan uang lebih banyak. Dalam waktu singkat, permintaan kantong darah naik 4 kali lipat. Ini menjadi berkah bagi Shankar dan Rajesh. Rumah sakit adalah customer Shankar yang terbanyak. Oleh karena itu, Shankar selalu memberikan diskon kepada rumah sakit. Dengan begitu, kantong darah Shankar cepat habis terjual. Di akhir wabah demam berdarah ini, Shankar menghasilkan ratusan juta rupiah. Shankar, Rajesh, dan semua anak buahnya senang karena dagangan darah mereka habis terjual. Shankar pun membagi hasil penjualan itu kepada Rajesh dan seluruh anak buahnya. Mereka pun pergi dengan tersenyum bahagia, namun Rajesh kecewa karena uang yang diberikan Shankar tidak sebanyak yang Rajesh harapkan. Rajesh merasa uang yang ia terima tidak sebanding dengan kerja kerasnya selama ini dalam menjual kantung darah. Rajesh ingin protes kepada Shankar, namun ia tidak bisa melakukan hal itu. Rajesh kemudian pergi dan menghabiskan waktu bersama Poonam. Rajesh menunjukkan uang yang banyak kepada Poonam dan akan segera melamarnya. Di tengah perbincangan, Shankar menelpon Rajesh, namun Rajesh cuek saja dan tidak mengangkatnya karena Rajesh masih jengkel mengenai pembagian uang yang sedikit. Setelah mengantar Poonam pulang, Rajesh menemui Shankar di markas. Shankar mengatakan bahwa Rasi memutuskan hubungan dengan Shankar. Shankar begitu sakit hati dan tidak bisa berbuat apa-apa. Shankar menenggak banyak minuman keras untuk menghilangkan kesedihannya. Melihat hal itu, Rajesh merasa kasihan dengan Shankar. Besok pagi, Rajesh berinisiatif pergi menemui Rasi di rumah sakit tempat kerjanya. Rajesh mengatakan kepada Rasi bahwa Shankar sangat mencintai dirinya. Rajesh memohon kepada Rasi agar Rasi tidak meninggalkan Shankar. Namun Rasi membalas dengan mengatakan, "Rajesh, aku sangat mencintai Shankar. Tetapi orang tuaku tidak setuju jika aku menikah dengan Shankar." Rajesh akhirnya memaksa Rasi untuk pergi menemui Shankar untuk terakhir kalinya. Rasi pun menuruti Rajesh dan pergi menemui Shankar. Di sana, Rasi mengutarakan semuanya kepada Shankar sambil menangis terseduh-seduh. Rasi mengatakan, "Shankar, aku sangat mencintaimu, tapi aku tidak punya kekuatan untuk melawan kedua orang tuaku. Orang tua mana yang mau menikahkan anaknya dengan mafia pencuri darah?" Shankar membalas, "Rasi, jika kau tidak mencintaiku, lalu mengapa kau pergi menemuiku?" Rasi menjawab, "Aku dipaksa oleh Rajesh untuk datang ke sini." Setelah itu, Rasi pergi meninggalkan Shankar untuk selama-lamanya. Shankar sangat kesal dengan Rajesh karena memaksa Rasi pergi menemuinya. Rajesh pergi ke warung kopi di pinggir jalan. Rajesh melihat Dracula datang dari luar kota, membawa kantung darah dalam tasnya dan hendak pergi ke markas. Tiba-tiba, ada seorang polisi mengejar Dracula. Gajraj yang sedang dalam perjalanan langsung memutar balik mobilnya dan ikut mengejar Dracula. Dracula justru melempari kepolisian dengan kantung darah yang ia bawa. Akhirnya, Gajraj berhasil menangkap Dracula dan menyeretnya ke kantor polisi. Rajesh pergi menemui Shankar. Shankar jengkel karena Rajesh memaksa Rasi datang menemuinya. Namun Rajesh mengatakan, "Shankar, ini bukan saatnya kita membicarakan hal itu." Dracula ditangkap polisi dan diseret di tengah jalan. Shankar kaget mendengar hal itu.
Shankar kemudian menelpon kenalannya di kepolisian agar mengurus ini semua. Shankar kemudian meminta uang jatah Rajesh untuk diberikan kepada polisi kenalan Shankar, tetapi Rajesh marah dan menarik kerah baju Shankar. Rajesh emosi dan meminta uang lebih banyak kepada Shankar. Shankar pun memukul Rajesh hingga jatuh tersungkur. Shankar mengatakan kepada Rajesh, "Jika kau memintanya dengan baik-baik, aku akan memberikannya." Shankar lalu membuka berangkasnya dan melempar semua uang itu kepada Rajesh. Rajesh melihat uang sebanyak itu, langsung mengambilnya dan pergi meninggalkan Shankar. Rajesh tidak peduli lagi dengan Shankar. Rajesh kemudian pergi ke showroom motor Yamaha dan membeli motor baru. Mulai sekarang, Rajesh memutuskan untuk menjalankan bisnis kantung darah ini sendirian dan tidak lagi bekerja sama dengan Shankar. Rajesh hanya berkomplot dengan Pendra selaku pejabat bank darah. Rajesh mendapatkan pesanan pertamanya dari seorang customer bernama Balwinder Singh berupa 2 kantung darah AB negatif. Rajesh langsung pergi menemui Pendra, namun Pendra tidak mempunyai darah AB negatif karena itu adalah barang langka. Tiba-tiba, Baba datang menghampiri Rajesh. Rajesh teringat bahwa Baba memiliki golongan darah AB negatif. Rajesh dan Pendra lalu menawari Baba sejumlah uang agar mau mendonorkan darahnya. Mereka berdua kemudian membawa Baba ke kuburan untuk mengambil darah Baba. Mereka melakukan itu di kuburan agar aksinya tidak diketahui kepolisian. Setelah berhasil mendapatkan 1 kantung darah, Pendra mengajak Rajesh untuk pulang, namun Rajesh memaksa Pendra agar mengambil darah Baba lagi karena ia membutuhkan 2 kantung darah. Pendra menolak karena takut akan kasus kematian itu. Namun karena Rajesh memaksa, akhirnya Pendra menuruti kemauan Rajesh dan mengambil darah Baba lagi. Setelah itu, Rajesh dan Pendra memberi Baba suplemen untuk menambah tenaga Baba setelah darahnya dikuras. Pesanan demi pesanan terus Rajesh terima. Kini Rajesh memiliki banyak uang dari hasil penjualan darah. Tak lama kemudian, Rajesh menemui Poonam dan berjanji akan menikahinya dalam waktu dekat. Rajesh juga mengajak kedua orang tuanya pergi ziarah ke kota suci Haridwar untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Setelah itu, Rajesh kembali ke rumah dan melanjutkan bisnisnya. Namun, Rajesh tidak menemukan Pendra dan anak buah yang lain. Tiba-tiba, Rajesh bertemu dengan Baba. Rajesh bertanya kepada Baba, "Di mana Pendra dan yang lainnya?" Baba menjawab, berkat Baba, mereka semua bersembunyi di rumah masing-masing. Rajesh tidak tahu apa maksud kalimat Baba itu. Rajesh kemudian pergi ke rumah Pendra. Pendra mengatakan, "Rajesh, sekarang semua bisnis kita telah berakhir. Kau ingat salah satu customermu yang bernama Balwinder Singh? Kita memberikannya darah AB negatif dari Baba. Ternyata Baba mengidap penyakit HIV. Balwinder kemudian gantung diri di rumahnya. Semua keluarganya marah dan melaporkan hal ini kepada polisi. Semua anak buah Shankar ditangkap polisi. Kini aku menjadi buronan polisi." Rajesh kaget mendengar hal itu. Sementara itu, Gajraj terus menyiksa anak buah Shankar agar memberitahu polisi siapa otak di balik bisnis ini. Namun mereka semua tidak buka mulut karena loyalitas mereka kepada Shankar. Besok pagi, Gajraj membawa Rajesh dan ayahnya ke kantor polisi. Gajraj memaksa Rajesh untuk memberitahu siapa otak di balik ini semua. Namun Rajesh hanya terdiam membisu. Gajraj memberikan waktu 2 hari kepada Rajesh untuk memikirkan hal itu. Rajesh pergi dan bertemu dengan Poonam. Rajesh menceritakan semuanya kepada Poonam. Poonam mendesak Rajesh agar memberitahu nama Shankar kepada Gajraj dan tidak terlibat lagi dalam bisnis ini karena pernikahan mereka tinggal menghitung hari. Namun Rajesh tidak bisa melakukan hal itu karena bagaimanapun juga Shankar adalah temannya. Berkat Shankar, Rajesh bisa mendapatkan banyak uang dari menjual darah. Tetapi karena Poonam memaksa, Rajesh akan pergi menemui Gajraj. Besok pagi, Shankar pergi ke rumah Rajesh. Rajesh terlihat sedang bersiap-siap akan pergi kantor polisi. Spontan, Rajesh meminta maaf kepada Shankar karena tidak punya pilihan lain. Shankar membalas dengan senyuman dan mengatakan, "Kau tidak akan menemukan orang sepertiku. Aku mempunyai banyak koneksi dan mengetahui bagaimana menjalankan bisnis ini." Rajesh berlutut dan mengatakan, "Shankar, tolonglah aku. Aku akan meninggalkan kota ini. Aku juga akan meninggalkan Poonam. Selamatkan aku, Shankar." Shankar kemudian mengajak Rajesh pergi ke acara pernikahan. Namun mereka berdua hanya berdiri dari kejauhan. Rajesh tidak tahu itu pernikahan siapa. Di tengah perjalanan, Rajesh mengingat kembali kenangannya bernama Shankar dahulu. Sesampainya di rumah Rajesh, Shankar mengatakan, "Aku tadi mengajakmu ke acara pernikahan Rashi." Sontak Rajesh bersedih hati dan merasa kasihan dengan Shankar. Shankar pasti mengalami hari patah hati nasional karena Shankar bucin kepada Rashi. Shankar juga mengancam Rajesh agar tidak pergi kantor polisi. Keesokan harinya, Pendra mendatangi rumah Rajesh.
Rajesh mengatakan, kita semua telah selamat. Shankar menyerahkan diri tadi malam kepada Gajraj dengan syarat kepolisian harus membebaskan semua anak buah Shankar, mulai dari Rajesh, Pendra, dan lain-lain. Shankar juga mengaku bahwa dirinya lah yang menjual darah kepada Balwinder Singh. Pendra menyerahkan surat yang telah ditulis Shankar untuk Rajesh. Di dalam surat itu, Shankar mengatakan, aku sudah berjanji kepada Gajraj untuk menyerahkan diri. Namun aku memerintahkan Gajraj untuk menangkap dan memukuli semua anak buahku terlebih dahulu untuk memberikan efek jera terhadap bisnis ini. Tinggalkan bisnis ini Rajesh, tinggalkan kota ini. Tetapi jangan kau pernah tinggalkan Poonam. Cukup aku dan Rasi yang tidak bisa bersama. Aku melakukan ini semua sebagai rasa terima kasihku kepadamu karena sudah membawa Rasi menemuiku terakhir kalinya. राशि को बुला के तूने मोटा उधार चढ़ा दिया उस दिन। गलती मेरी थी। काम छोड़ दे, करनाल छोड़ दे, पर पूनम ने मत छोड़ी। Rajesh dan Pendra menangis terseduh-seduh begitu tahu pengorbanan Shankar. Rajesh sangat merasa bersalah. Lima tahun sudah waktu berlalu. Kini Rajesh bertaubat dan mendirikan pabrik es krim kecil-kecilan. Rajesh juga sudah membeli rumah. Poonam sedang berjuang melahirkan putra pertama mereka. Namun Poonam kekurangan darah. Rajesh pergi ke bank darah untuk mencari darah yang cocok dengan Poonam. Rajesh baru menyadari betapa pentingnya darah untuk manusia, bukan untuk diperjualbelikan. Rajesh sangat menyesali semua perbuatannya dahulu. Beberapa hari kemudian, Rajesh dan Poonam membawa putra mereka pulang ke rumah. Sesampainya di depan rumah, tiba-tiba Shankar muncul di halaman depan rumah Rajesh dan mengatakan, "Hei Rajesh, mengapa kau tidak pernah menjengukku di dalam penjara?" Rajesh langsung memeluk Shankar dengan erat. Rajesh lalu memberitahu Shankar bahwa putra pertamanya ia beri nama Shankar. Shankar juga memberitahu Rajesh bahwa sekarang ia sudah bertaubat. Ia mendirikan yayasan donor darah gratis untuk masyarakat. Shankar juga memberikan semua hartanya kepada anak Balwinder Singh yang ingin menjadi dokter. Habis. Apa pesan dari film ini? Shankar melakukan ini semua demi seorang wanita. Shankar ingin sukses dan menikahi wanita yang ia cintai. Begitupun dengan Rajesh. Rajesh menjadi serakah dan egois demi mendapatkan uang. Bang Jeder selalu mengatakan, tidak ada jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Oleh karena itu, berdoalah dengan sepenuh hati. Bekerjalah dengan cara yang halal. Bekerjalah dengan kerja keras dan sukacita. Maka jerih payahmu akan terbayar dengan buah yang manis. Namun, jika kalian sudah terlanjur berbuat keburukan, maka hapuslah keburukan itu dengan melakukan kebaikan seperti yang dilakukan Shankar. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.